Saya kadang-kadang pikir sekarang lalu lintas memerlu lensa yang bisa naik turun. Saudara-saudara, kalau ada satu lensa yang bisa naik turun di atas mobil, naik situ, lalu sudah membuat foto, dilayari keluar di depan bagaimana. Oh, engkau kalau tidak perlu masukkan lagi. Itu pasti laku sekali. Ayo, siapa yang mau bikin itu? Nanti coba kumpulkan satu company. Saudara-saudara, itu lensa yang naik turun itu akan melihat jauh, itu bantu sekali. Nah, saudara-saudara, kita memerlukan mata yang bisa dari tinggi melihat jauh. Tetapi yang lebih tinggi lagi adalah to see everything through the eyesight of God. Through the vision from God. Manusia yang melihat segala sesuatu melalui mata Tuhan. Melalui pandangan yang diberikan oleh Tuhan. Itu orang paling berbijak. Apa? Sana. Yang lain, bijak sini. Saudara-saudara, kita bukan orang bijak sini. Kita bijak sana. Dari situ melihat. Nah, Paulus di sini berkata kepada kita, segala sesuatu mengenai anugerah, mengenai berkat, mengenai keselamatan yang dialami oleh kita, bukan karena kita ada kebaikan apa. Itu semua karena sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam ayat-ayat pasal pertama ini, paling sedikit ada 4 kali bersangkut paut dengan tetap, pilih, tetap. Di dalam pasal yang keempat, di dalam pasal yang kelima, di dalam pasal yang ke-9, dan di dalam pasal yang ke-11, akhir 11. Saudara-saudara, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tetapkan. Ketetapan Tuhan berlainan dengan manusia. Karena Tuhan tidak menetapkan sesuatu untuk dirubah-rubah. Dengan kalimat ini dengan baik. Rencana manusia, penetapan manusia, segala sesuatu yang kita atur, kita akhirnya rasa kurang bagus. Kita bisa berubah. Kita selalu menyesal dengan apa yang kita katakan. Kita selalu menyesal dengan apa yang kita rencanakan. Karena kita tidak maha tahu. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi di dalam diri Tuhan Allah. Allah tidak menetapkan sesuatu untuk boleh dirubah-rubah. Allah menetapkan segala sesuatu berdasarkan bijaksana yang tertinggi. Dan melaksanakannya dengan kedaulatan yang terbesar. Saudara-saudara, the absolute sovereignty and the highest wisdom of God is the basis of His everything predestinated. Saudara-saudara, Allah telah mempredestinasikan, Allah telah menetapkan segala sesuatu menurut rencana kekekalannya yang tidak mungkin berubah. Bukan secara demikian bijaksana Dia dan kuasa Dia. Ini 2 hal menjamin pasti akan terjadi. Saudara-saudara, apakah ini berarti segala sesuatu sampai mendetail itu ditetapkan oleh Tuhan sehingga manusia sama sekali tidak mempunyai kebebasan? Saudara-saudara, bukan demikian. Allah tidak perlu menetapkan hari ini engkau sisir rambut itu berapa kali. Saudara-saudara, Allah tidak perlu menetapkan hari ini pakai kaos kakinya itu putih atau hitam. Allah tidak mengatakan hal seperti ini kepada kita. Tapi saudara-saudara, semua yang kau lakukan, semua yang kau lakukan berdasar kebebasanmu, tetap tidak di luar yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi penetapan Allah dan kehendak Allah bagi saya melihat dalam kitab suci dibagi dengan 4 lapisan. Lapisan pertama itu rencana yang kekal. Ini adalah kehendak yang tidak berubah di dalam rencana sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum dunia berada, sebelum manusia dijadikan, sebelum adanya waktu dan ruang, sebelum ada segala makhluk di luar dirinya Allah. Allah sudah menetapkan rencana kekekalan. Ini hanya berada pada Dia dan ini berada di dalam kekekalan Dia. Saudara-saudara, kedua, di dalam perjalanan proses sejarah, maka Allah kedua, yaitu Dia mengatur atau memimpin. Ini adalah kedua. Pertama, penetapan Allah di dalam kekekalan. Kedua, pengaturan Allah di dalam sejarah. Nah, saudara-saudara, seperti tadi apa yang dialami oleh James beberapa hari ini, ada pengaturan yang luar biasa. Sehingga pada saat yang tertentu orang ini harus ikut kebaktian. Dan pada saat tertentu kebaktian itu harus disampaikan khotbah itu. Dan disampaikan khotbah itu ada kalimat yang harus keluar. Dan kalimat sesuatu harus didengar orang siapa. Itu saya percaya ada penetapan Tuhan Allah.
Saudara-saudara sekalian, hari itu engkau menerima Yesus Kristus. Karena apa? Karena hari itu engkau mendengarkan khotbah itu. Tetapi heran sekali, mengapa hari itu pengkhotbah mengkhotbahkan khotbah itu, bukan khotbah yang lain? Apakah dia punya kemauan? Saudara-saudara, kadang-kadang sebagai seorang pengkhotbah saya mempunyai pengalaman yang luar biasa anehnya. Yaitu apa yang saya mempersiapkan, saya mau khotbah pada waktu mau naik mimbar, mendadak sesuatu gerakan yang sama sekali berbeda. Suruh sesuatu desakan saya harus berkhotbah bagian yang lain. Nah saudara-saudara, ini sesuatu hal yang sering terjadi. Dan ini bagi orang-orang yang sudah dibiasakan dalam sistem barat, segala sesuatu well organized, segala sesuatu ada profesional, kadang-kadang tidak bisa mengerti. Karena apa? Karena hal spiritual dan hal-hal rohani kadang-kadang melampaui apa yang manusia mengerti. Saudara-saudara sekalian, heran sekali. Dan ini terjadi dalam 40 tahun, beberapa kali yang begitu besar. Sehingga seluruh step, seluruh khotbah yang sudah disiapkan harus berubah mendadak di dalam beberapa hari. Saudara-saudara sekalian, demikian kita melihat prinsip ini pernah tercantum di dalam kitab suci satu kali. Yaitu pada waktu Yudas yang menulis buku Yudas ini, dia tadinya mau merencanakan untuk tulis sesuatu surat mengisi semua rencana keselamatan Tuhan Allah. Tapi akhirnya Tuhan memberikan desakan dan menghentikan dia dari rencana aslinya. Lalu dia menulis apa? Menulis sesuatu yang memberikan peringatan tentang akhir zaman apa yang akan terjadi. Mengapa Tuhan menghentikan dia tulis daripada rencana itu? Mengapa Tuhan suruh dia tulis yang lain? Karena Tuhan sudah memberikan mandat kepada Paulus untuk menulis buku Roma, rencana keselamatan, sehingga Yudas tidak perlu lagi. Nah saudara-saudara sekalian, ini adalah pengaturan. Maka pertama, rencana Allah di dalam kekekalan. Kedua, pengaturan Tuhan di dalam sejarah. Tuhan mengatur hal-hal tertentu yang harus terjadi. Dan bagi mereka yang peka sekali, yang taat kepada Tuhan, mereka melihatnya. Ketiga, Tuhan mengizinkan terjadinya hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan kebebasan manusia yang tidak mau taat kepada dia. Nah di sini mulai mengalami kebahayaan yang besar. Jikalau kita tidak taat kepada Tuhan, jikalau kita tidak mempelajari rencana Tuhan, dan jikalau kita terlalu berani untuk sembarangan menggunakan kebebasan kita, maka kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Saudara-saudara, waktu Tuhan mengizinkan, disitulah leluasa kebebasan manusia yang cukup besar. Pada waktu Tuhan mengizinkan, disitulah kurangnya campur tangan Tuhan di dalam urusan manusia. Nah di dalam hal ini engkau boleh mengatakan, nah sekarang saya bebas, saya enak. Nah saudara-saudara, jangan lupa, diizinkan berarti engkau masih berada di dalam penetapan Tuhan yang sementara diberikan leluasa untuk mempergunakan kebebasan yang akhirnya harus bertanggung jawab kembali kepada Tuhan. Ini adalah fase ketiga. Ini adalah di dalam lapisan ketiga. Yang keempat adalah dibiarkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, jikalau kita mengerti lapisan-lapisan ini, kita baru mengetahui tidak ada satu orang yang berada di luar hak dan kuasa Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, saya mengulangi sekali lagi. Pertama, rencana di dalam kegagalan. Kedua, pengaturan di dalam sejarah. Ketiga, adalah sesuatu izin yang diperbolehkan pada saat-saat kita kurang mau taat. Ketiga, sama sekali dibiarkan. Nah saudara-saudara, waktu Tuhan Allah membiarkan sesuatu, itu tetap di dalam kuasa Tuhan Allah. Karena orang yang dibiarkan akhirnya harus kembali bertanggung jawab dengan segala sesuatu dikerjakan oleh dia di hadapan kedaulatan Allah yang mengadili seluruh dunia. Nah saudara-saudara, itulah sebab seorang yang mengerti teologi reform, seorang yang taat kepada kitab suci, dia mengetahui bagaimanapun dia tidak bisa lolos diri dari tangan Tuhan. Dan kita harus bagaimana hati-hati, kita harus bagaimana takut kepada Tuhan, sehingga kita jangan sampai dibiarkan oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat ke-26, 28 dan 30, 3 kali dikatakan Allah membiarkan mereka. Saudara-saudara, Allah membiarkan mereka
Dan di situ termasuk 3 wilayah. Wilayah pertama yaitu kesalahan di dalam agama. Kedua, kesalahan di dalam dunia pikiran mental. Ketiga, kesalahan di dalam memperlakukan tubuh. Nah, di sini kita melihat